kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami. Kau hadir di tengah-tengah kami, mendidik kami, menaungi kami, melindungi kami, serta menjagai kami. Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang besar yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Siang hari ini kami mau dengarkan sabda-Mu, kami mau dengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan. Setiap kami yang mendengar firman-Mu boleh memperoleh kelepasan, boleh memperoleh hidup anugerah Tuhan yang tak terhingga. Mendidik kami dalam kebenaran. Firman-Mu mengajar kami, firman-Mu membuat kami semakin dewasa di dalam iman. Terima kasih Bapa, berfirman bagi setiap kami. Berikan pada kami. Amin. Shalom. Terima kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya? Ya, pasti luar biasa saudara ya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Biar siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul mengubah mental budak menjadi pemenang, saudara ya. Ya ini saudara ya. Oke. Kita akan melihat mengubah mental budak menjadi pemenang. Yang pertama kita tampilkan saudara, ini dia. Nah, mengubah mental budak. Siapa yang dimaksud budak di sini, saudara? Budak yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel. Ya, bangsa Israel. Apakah kita budak? Lihat konteksnya dulu. Ya, bisa juga kita dibilang budak. Bisa juga kita dibilang anak. Bisa dibilang sahabat. Tergantung dari konteks Alkitab tersebut. Tuhan sedang berbicara apa kepada kita? Sebagai anakkah, sebagai budak hesetkah, sebagai sahabatkah? Itu tergantung dari konteks dari Alkitab itu dicatat. Nah, kita kembali ke sini. Nah, mental budak menjadi umat pemenang. Karena bangsa Israel itu memiliki mental budak. Kenapa? Karena dalam mindset pikiran mereka, mindset pola pikir mereka itu terlukis dalam pikirannya itu budak. Kenapa? Karena mereka diperbudak di Mesir selama berapa tahun? 430 tahun. Ada di sini? Oh ada ya, Pak sudah bisa nebak ya. Oke, 430 tahun. Sudah bayangkan nggak? 430 tahun diperbudak di Mesir. Apa tidak mindsetnya itu aku budak, aku mental budak itu sudah ada dalam diri bangsa Israel. Nah, dari mental inilah terkikis sebuah pemikiran yang mengkristal, yang berat seperti batu gitu. Tidak bisa dirubah lagi. Nah, untuk itu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang telah dijanjikan Allah lewat siapa? Halo? Lewat Abraham. Itu sangat luar biasa, sampai 10 tulah Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Tulah pertama yuk, air menjadi darah, bukan anggur saudara ya. Kalau air menjadi anggur itu mukjizat pertama di Kanaan. Air menjadi darah. Yang kedua, ada nih kalau musim hujan, kakak. Sudah bayangkan nggak? Air semua menjadi darah di daerah Mesir tersebut. Mau mandi darah saudara ya airnya. Mau gosok gigi berubah dari darah, mau minum berubah jadi darah. Sehingga Firaun ketakutan. Janji lagi. Gak ditepati juga, gak keluar. Tuhan buat tulah kedua. Kata seluruh istana Firaun itu bertebaran kata-kata kodok gitu. Tetapi tidak mempan juga tulah
tulah kedua itu bangsa Israel belum diizinkan untuk pergi sampai tulah ketiga. Sudah bayangkan nggak? Seluruh istana Fir'aun dan seluruh negeri itu nyamuknya banyak sekali. Pakai baju tak mempan sebenarnya, zaman dulu nggak ada baju. Pakai obat nyamuk, mungkin belum ada obat nyamuk kita bukan tahun berapa. Jangankan saudara nyamuk rumah kita yang satu itu oleh kopi yang saudara, bengong gitu ya. Sehingga Firaun ketakutan. Janjinya mau keluar, tapi tidak juga. Sehingga tulah keempat, lalat pikat, bukan lalat biasa seperti di sini saudara ya, lalat pikat. Tapi tidak mempan juga sampai tulah kelima, penyakit sampar pada hewan. Jadi seluruh hewan-hewan di Mesir itu kena penyakit sampar. Tapi tetap. Tapi janji tinggal janji, berjanji Firaun mengeluarkan bangsa Mesir, bangsa Israel tidak kunjung keluar. Itu dari manusia. Makanya jangan mengandalkan manusia, sekalipun Firaun raja yang seharusnya megang otoritas, megang tongkat kepemimpinan, integritas seorang raja itu saja, tapi tetap ingkar janji. Jadi seorang raja sebenarnya tidak boleh ingkar janji. Seorang pemimpin besar seperti Firaun sebenarnya tidak boleh ingkar janji, tetapi mereka takut kalau Israel keluar. Dia tidak mau Israel bebas. Jadi tulah kelima tidak mempan, tulah keenam Tuhan buat lagi. Roti mana kan turun dari langit. Itu hujan berkat. Ini hujannya hujan es, saudara ya. Tapi tidak mempan juga sampai tulah ke-8, belalang pun tidak mempan juga sampai tulah ke-9. Apa itu? Gelap gulita. Gelap seluruh itu. Tanah di Mesir. Gelap seluruh, mau ngapa-ngapa semuanya gelap. Enggak juga. Sampai murka Tuhan memuncak. Sehingga Tuhan memerintahkan kepada Musa, bangsa ini memang keras, pemimpin ini memang keras, Firaun maksudnya. Maka persiapkanlah setiap rumah yang dibubuhi darah anak domba akan selamat dari kematian, terutama anak sulungnya. Aku akan membuat itu terhadap orang Mesir. Musa menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Musa sebarkan seluruh bangsa Israel, sehingga bangsa Israel sudah tahu dibumbung setiap tiang pintunya dengan darah anak domba. Tapi bangsa Mesir tidak, sehingga anak Mesir yang sulung mati. Di situ Firaun ketakutan. Kenapa? Karena kematian anak sulung adalah, maksudnya anak sulung adalah tunas bangsa, penerus generasi. Itu anak sulung, anak laki-laki. Ini mati. Di situ Firaun mulai menyerah. Sekeras apapun manusia, Tuhan bisa ubah dengan cara Tuhan. Ada yang keras di sini? Haleluya. Ada yang egois di sini? Ada yang kerasnya lebih dari Firaun. Bisa diatur, melawan terus, mau kritik terus. Begitu Firaun. Tidak bisa gitu dibilangi, lebih dari kambing. Tuhan bisa ubahkan itu. Harus 10 tulah dulu Tuhan buat. Harus Tuhan hajar dulu kita, baru kita bertobat. Harus Tuhan sesah dulu kita, baru kita minta ampun sama Tuhan. Ini 10 tulah. Yang tulah 10 ini tidak main-main. Kematian anak sulung, suatu hal yang mengerikan bagi bangsa Mesir. Dan akhirnya mereka keluar, tapi tetap mental budak itu sudah melekat dalam diri bangsa Israel. Tuhan ingin merubah mental budak itu menjadi mental pemenang, sehingga mereka berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan mereka berapa tahun? 40 tahun. Udah 430. Mereka berjalan pakai tenda. Tuhan sertai malam hari dengan tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Siang hari dengan tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Tuhan pelihara hidup mereka. Tuhan pelihara hidup mereka. Bangsa Israel di Mesir jadi budak 430 tahun. Untuk mengubah mental budak menjadi umat pemenang dan memiliki sikap rendah hati tidak mudah. Bangsa Israel adalah
bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala. Bangsa Israel adalah bangsa yang susah diatur. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ada bedanya dengan kita saat ini, Israel rohani? Orang bilang pengakuan kita sebagai umat pilihan Tuhan diberi kita Israel rohani, berarti sama sifat kita dengan bangsa Israel. Nah, mental budak ini akan Tuhan ubah menjadi mental pemenang. Nah, hari ini banyak anak-anak Tuhan punya mental budak, punya pola pikir budak, mengerjakan sesuatu tugas oleh karena suruhan, melakukan tugas oleh karena kewajiban, melakukan tugas bukan karena cinta Tuhan, melakukan tugas hanya sebagai casing. Pengakuan tidak dengan tulus. Ya. Tuhan mengubah itu menjadi mental pemenang yang rendah hati, yang memang tidak mudah untuk membentuk karakter. Mukjizat terbesar adalah merubah karakter seseorang. Orang yang pelit jadi baik itu perlu mukjizat. Mukjizat. Orang keras kepala jadi lembut itu perlu mukjizat. Saudara perhatikan orang-orang di sekitar saudara atau siapapun itu, orang yang keras itu, saudara perhatikan dia berubah sampai hari ini yang saudara kenal. Sampai 10, 20 tahun, 30 tahun saudara lihat berubah. Kalau berubah itu mukjizat. Bagi Tuhan, mukjizat terbesar bukannya buta melihat, bukan lumpuh berjalan camkan ini gereja. Tapi mukjizat terbesar bagi Tuhan adalah yang pertama, jelas kesalahan. Tidak bisa orang merubah sifat orang, harus diri kita sendiri. Musa sebagai pemimpin, saudara kalau udah pusing, mimpin ribuan orang, makanya dibuat pemimpin 100, pemimpin 10, 50 sampai 10 udah dibuat supaya Musa tidak bingung, tidak pusing, banyak kerjaan yang harus dilakukan Musa dengan dibantu saran dari mertuanya. Siapa mertuanya? Yitro. Dibantu juga oleh Miriam, saudara ya. Ini dia kembali ke sini. Nah, butuh proses panjang selama hidup. Kalau sudah mati sudah selesai. Kalau dia masih keras juga, tidak menjadi tempat dalam bagian kerajaan surga. Makanya selagi hidup ya, kalau mau berubah, proses panjang perjalanan hidup, dihajar dalam kebenaran. Makanya pas firman Tuhan dari Timotius itu, segala tulisan yang dileharkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan ada menghibur di situ. Ada tidak di situ tulisan 1 Timotius 3:16? Ada menghibur? Ya. Tapi gereja menawarkan penghiburan. Camkan hamba-hamba Tuhan, camkan gereja-gereja. Banyak gereja hari-hari ini mengajarkan penghiburan. Banyak hari-hari ini gereja mengajarkan berkat-berkat. Kemarin sudah hebat ya bagaimana pelayanan unggul. Lihat lagu-lagu zaman sekarang. Semua itu main center, pusatnya diri sendiri. Beda dengan lagu-lagu zaman dulu, pusatnya Kristus. Setia-setialah, setialah sampai mati. Itu pusatnya Yesus. Tapi zaman sekarang, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati aku. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Aku lagi. Aku dan aku. Ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh. Itu yang diajarkan. Jadi hari-hari gereja juga harus mengajarkan bagaimana cara memproses kebenaran dalam kesukaran, dalam peringatan, dalam kebenaran, menegur dengan keras dan tegas terhadap dosa, terhadap hal-hal yang tidak beres di dalam sebuah kehidupan. Karakter terutama di sini, saudara ya, karakter. Ini dia. Sangat sulit untuk memproses ini. Mana bisa menghadapi ini? Makanya perlu bantuan ya.
mental budak ini. Mental pecundang ini tolong rubah jadi umat pemenang. Kita akan lihat ya. Oke, ini dalam proses ya, perjalanan panjang. Slide selanjutnya. Oke. Ini ya. Alkitab berkata dalam Keluaran 32:9. Kalau sudah buka sama di sini, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegak tengkuk. Itu Alkitab yang catat. Memang seperti itu, bangsa itu tegak tengkuk. Tidak bisa diatur. Keras kepala, sekeras batu. Kerasnya Fir'aun untuk mengeluarkan Israel, sekeras itulah Israel di proses Tuhan. Sekeras itulah sifat mereka. Ini dia, susah diatur, suka memberontak. Itu sifat Israel, sifat bangsa Israel. Makanya saudara ya, bisa turun-temurun itu sifat itu pada orang-orang percaya. Makanya jangan mau jadi Israel rohani sebenarnya. Bukannya bangga sudah menjadi orang Israel rohani. Yang bangga itu menjadi Kristen sejati. Menjadi murid Kristus. Kita nggak ada hubungan sama Israel. Gak usah ikut-ikutan. Gak usah mengisraelkan Kristen. Karena Kristen dan Israel itu suatu hal yang berbeda. Sangat berbeda. Negaranya beda, udah jauh. Memang mereka umat pilihan Allah. Tuhan pilih mereka kenapa? Karena Yesus lahir di Israel. Simpel kan? Yesus lahir di Israel. Dari keturunan si Yuda. Ini dia. Yang terpenting adalah kita menjadi umat pilihan Tuhan. Umat yang berkenan kepada Tuhan. Tidak usah ikut-ikutan Israel. Ke Israelan ini. Apa yang mau dengan Israel kita ikuti semua. Itu kan budaya kita ikut-ikut saja. Budaya Indonesia dan budaya orang Kristen ikut-ikut. Budaya Israel, saudara ya. Itu tidak perlu, saudara ya. Nah, tujuan Allah membawa Israel ke padang gurun adalah untuk merendahkan hatinya. Dibawa ke padang gurun, diproses ke padang gurun, tujuan Allah untuk merendahkan hatinya, supaya hatinya itu tunduk kepada Tuhan, supaya hatinya itu pasrah kepada Tuhan, supaya hatinya itu mengandalkan Tuhan, supaya hatinya itu melekat kepada Tuhan. Tuhan bawa kepada guru supaya mereka mengerti di dalam kesusahanlah Tuhan bekerja. Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Allah itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan mereka. Allah itu Jehovah Shalom yang memberikan kedamaian bagi mereka. Allah itu adalah panji keselamatan mereka yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Sudah bayangkan nggak? Udah keluar 10 tulah itu masih dikejar-kejar. Itu masih Alkitabnya kan? Masih dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Firaun kejar mereka. Firaun belum ikhlas untuk melepaskan bangsa Israel untuk pergi. Mereka dikejar sehingga sampailah bangsa Israel mentok di laut apa? Tiberau atau laut mati. Tiba di laut itu akhirnya maju kena, mundur kena. Dimaju ke depan ada lautan, mundur ke belakang ada tentara Mesir. Di tengah-tengah mereka baru bingung dan pasrah. Kan sudah capek sudah ya, keluar dari Mesir itu kan, berjalan, rupanya ya kok lautan, mana Tuhan ini membebaskan dari Mesir, kok lautan di sini. Itu sungut-sungut mereka, itu tegak tengkuk mereka, itu tidak bersyukurnya mereka. Seberapa banyak orang-orang Kristen kita seperti bangsa Israel tidak pernah bersyukur ditolong Tuhan pulang. Tuhanku kayak gini, gimana Tuhan itu kayak gini, nggak seperti itu. Akhirnya apa? Melalui Musa Tuhan perintahkan untuk membelah laut itu, sehingga terbelah laut itu. Bangsa Israel pergi, tentara Mesir terpelongo melihat laut. Akhirnya lautnya diselapatkan lagi sama Tuhan, sehingga mereka tenggelam bersama kereta-keretanya, bersama seluruh tentara habis, ludes. Disitulah mereka bersorak-sorak, tapi hanya sesaat. Kemenangan mereka bersorak-sorak, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan hanya sesaat. Saudara waktu diberkati Tuhan, betul nggak? Waktu sudah mengalami kemenangan, kelimpahan, saudara pasti bersyukur ya, betul nggak? Betul. Terima kasih, nggak bisa kan? Ku berterima kasih, penyertaan-Mu sempurna
Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mereka bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Mereka memuji menerima Tuhan, tetapi hanya sesaat. Di padang gurun, syukur itu hilang, berubah menjadi sungguh-sungguh. Berapa di antara kita yang waktu diberkati Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan, tapi begitu masalah datang, banyak perkara. Saudara mengeluh lagi kepada Tuhan, saudara bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, yang parahnya sudah menyalahkan lagi Tuhan. Kemarin diberkati Tuhan, sekarang dihajar Tuhan. Ya iyalah, masa diberkati terus. Makanya jangan pusatnya diri kita sendiri, tapi pusatnya God center, Allah center. Kalau pusatnya Allah, hidup kita pasti murni hati kita. Mau susah mau senang, saudara selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Tapi Israel tidak, udah dikeluarkan masih sungguh-sungguh juga. Udah Tuhan pelihara pakai roti itu, mana ada roti datang dari langit tulus. Roti mana itu? Mereka tidak kerja, dikasih makan. Tuhan pelihara, benar-benar Tuhan pelihara. Jadi yang dicomot ayat ini ya, Tuhan pelihara, lalu diajarkan orang Kristen nggak boleh kerja. Waduh, itu salah besar ya, hamba Tuhan. Gereja kontennya beda, latar belakangnya beda. Jadi jangan pukul semua, langsung diaplikasikan. Oh, berarti orang Kristen itu nggak usah kerja, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Dipakailah dari perjanjian baru, burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga bakul lantai. Sudah perhatikan burung di udara itu burungnya lagi ngapain? Lagi terbang. Berarti lagi cari makan, bukan burung dalam sangkar. Beda, burung dalam sangkar dikasih makan, burung yang terbang cari makan. Harus tahu konteks itu. Hamba-hamba Tuhan kalau membagikan firman Tuhan. Kembali ke sini saudara ya. Ini tujuannya ya, merendahkan hati, memuji mereka. Diuji. Ini saya mau diuji Tuhan. Boleh angkat tangan, boleh diulang, angkat tulisan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan selidiki saudara ya. Betul enggak? Kita menyelidiki hati kita masing-masing, kita menyelidiki pribadi kita masing-masing. Kalau memang kita mau diuji Tuhan, itu berat saudara. Ujilah aku Tuhan, selidiki aku, lihat batin gue saudara, dalam kali saudara lihat batin. Gak usah ngomong gitu, Tuhan tahu kok. Udah tahu Tuhan. Diketawain nanti kalau kita tidak pas, tidak beres, tidak sesuai. Iblis gini, hari ini udah gitu ngomong Tuhan, itu udah berubah nanti 5 menit, dia berubah itu. Iblis tahu. Tapi bukan berarti tidak boleh nyanyikan itu ya, berat. Allah, Tuhan menguji dirinya. Manusia menguji diri kita. Menantang Tuhan, ujilah aku Tuhan. Itu bagi yang sudah level imannya lengkap, seperti Paulus, Yesus boleh. Paulus periksalah aku Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bukan kecap, bukan ngecap, tau ngecap, asal jeblak-jeblak ngomong, asal janji-janji saudara. Memang bibir tak bertulang, tak terbatas kata-kata untuk berjanji kepada Tuhan. Ya, untuk berjanji kepada Tuhan itu gampang, apa aja diomong. Orang yang berjanji itu, apa aja akan disebutkan itu. Gombalannya keluar semua. Kata-kata mutiara, kata-kata emas entah dari mana itu datang semua. Baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Berjanji. Tapi untuk melaksanakan janji itu tidak mudah. Tidak mudah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki aku Tuhan. Ini tujuannya. Menguji mereka, apakah mereka berpegang teguh pada perintah Tuhan dalam Taurat atau tidak? Perintah Tuhan, perintah hukum Tuhan, Taurat Tuhan, ajaran Tuhan. Perlu waktu 40 tahun untuk mengubah karakter. 40 tahun. Bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat saudara. Umur saudara berapa sekarang? Ada yang 40 tahun? Nah itu dari lahir saudara sampai sekarang itu 40 tahun.
Saudara bayangkan nggak berapa lamanya 40 tahun. Namun apakah semuanya dulu sudah berhasil selama 40 tahun? Kita lihat slide berikutnya. Kita lihat. Nih ya. Ini jawabannya. Apakah mereka berubah menjadi rendah hati? Ternyata tidak. Tidak. Jangan tiru saudara ya. Perlu waktu berapa tahun saudara biar karakter berubah sebelum saudara meninggal. Sebelum tidur panjang itu meninggal ya. Jangan bilang kembali Bapa di surga, kembali ke Bapa di surga belum tentu. Istirahat panjang, tidur panjang, terus lama-lamanya belum berubah sama sekali. Sedikit pun tidak ada perubahan, sedikit pun tidak ada penyesalan. Di Mesir mereka melihat di depan mata mereka ada 10 tulah di depan mata. Kita nggak melihat memang tulah itu. Kita hanya tahu melalui firman Tuhan. Tapi mereka melihat, menyaksikan sendiri. Tulah itu murka untuk Mesir dari Mesir. Nah, tetapi pembelaan Tuhan terhadap umat ini, apakah bangsa Israel sudah berubah? Tuhan bela. Tidak. Saudara mau diberkati, saudara mau mengalami pembelaan Tuhan, saudara mau mengalami apapun dari Tuhan, apakah saudara dan saya berubah dalam sifat, karakter, kerendahan hati? Saudara dan saya menjawab, lembutkan hati kita, bentuk karakter kita menjadi karakter yang mudah dibentuk oleh Tuhan, menjadi bejananya Tuhan. Dan saudara bisa angkat pujian dengan plong tanpa ada beban, lepas kepada Tuhan dalam penyembahan, dalam pujian saudara. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jangan memuliakan diri sendiri. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan gila-gila tampil. Jangan kita ingin dilihat orang. Itu kita tidak ada upah segitu. Tapi lakukanlah itu semuanya itu semata-mata untuk Tuhan. Lakukanlah itu semuanya itu demi nama Tuhan yang hidup. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat itu sangat berkenan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan terima itu. Ini yang harus disadari oleh orang-orang Kristen. Apa yang diperbuat itu dasarnya adalah cinta Tuhan. Nah, ini yang diajarkan oleh diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel. Tidak berubah, justru banyak yang memberontak, yaitu rombongan Korah, Datan, dan Abiram. Ini provokatornya. Ini dia. Kalau saudara mau provokator bangsa Israel, siapa yang memberontak? Ini dia. Korah, Datan, dan Abiram. Lihat kita keluar, itu ada. Ini dia. Jadi kepalanya, ini provokator. Kalau sudah ada provokator yang menjadi kompor, itu akan panas, akan meledak, semua akan terpengaruh, dihancur semua. Karena virus yang mematikan. Dan tidak bisa lawan Tuhan. Manusia tidak ada upaya bisa lawan Tuhan. Apa yang tidak bisa? Atribut yang manusia tiru dari Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan. Manusia tidak bisa maha kuasa seperti Tuhan. Kehadiran Tuhan. Manusia tidak bisa hadir seperti Tuhan di mana-mana. Apalagi kekudusan Tuhan, manusia tidak bisa kudus sempurna seperti Tuhan. Kemahaesaan Tuhan, manusia tidak punya maha esa, dan atribut itu melekat pada diri Allah dan manusia tidak bisa pelajari. Tapi ada atribut Allah yang bisa dipelajari oleh manusia dan mendorong manusia untuk menjadi serupa dengan Kristus melalui atribut itu. Contohnya kasih. Sifat Allah kasih, manusia bisa meniru kasih Tuhan. Pengampunan, manusia bisa meniru Tuhan. Hal mengampuni itu bisa manusia. Kasih, pengampunan, apalagi
dan lain-lain. Tapi atribut kemahakuasaan, kemahadiran itu nggak bisa manusia pelajari. Manusia nggak akan bisa seperti Allah. Iblis aja mau menyerupai Allah, nggak bisa. Makanya manusia harus rendah hati di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Sehingga apa? Lihat, perhatikan di sini. Tanah yang dibawa mereka itu terbelah dan bumi pun membuka mulutnya dan menelan mereka semua dengan silumannya. Saudara bisa dibacakan Bilangan 16 ayat 31. Kalau nanti kan bisa ke sini lagi balik. Tapi nggak bisa balik nanti. Pasal pakai ini. Saya buat cadangan coba ya. Sore pun nanti saya khotbah di prinsip ini saya khotbahkan. Di ibadah ketiga sebenarnya. Bisa ditampilkan enggak di Alkitab kamu nggak bisa balik lagi. Bisa balik lagi kan? Oke. Iya, Bilangan 16 ayat 31. Tapi nanti balik di sini ya. Dipertanggungjawabkan ya. Oke, balik di Bilangan 16 ayat 31. Oke. Cepat. Bilangan berapa tadi? Ya. Nah, kalau nggak dapat balik lagi ke tempat tadi. Oke, balik. Kita selalu dikejar oleh waktu sebenarnya. Berpacu dengan waktu. Waktu yang mengatur kita, tapi kita mengatur waktu. Tergantung dari kita sebenarnya. Ayo, tidak. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Baru saja ia selesai mengucap segala Tuhan. Ini dia. Terbelah. Hati-hati dengan ucapan kita kepada Tuhan. Makanya tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Hati-hati perkataan kita kepada Tuhan. Hati-hati ngajar kita kepada Tuhan. Artinya ketucapan baik kepada Tuhan, kepada manusia, kedua kepada Tuhan. Hati-hati akan ada dampaknya. Ini mereka waktu mereka ucapkan kata-kata itu, di belakangnya pasti ada di kata-kata apa? Di belakang ayat ini sebelumnya, apa yang terjadi? Terbelah tanah yang di bawah mereka. Terbelah. Balik ke tadi. Untuk menguatkan ayat tadi ya. Ini dia. Oke, selanjutnya. Teguran penting ya, sampai ke teguran penting. Ini dia, teguran penting bagi kita dan bangsa Israel. Artinya apa? Kita bukan cerita bangsa Israel sebenarnya. Tujuan dari khotbah ini adalah kita akan ambil pelajaran mana yang buruk dari bangsa itu. Jadi pelajaran untuk kita. Kita bukan mau menghakimi mereka. Itu sudah berlalu cerita itu. Ribuan tahun yang lalu telah dibuku oleh kita sebagai sejarah nyata. Sebagai pelajaran. Kalau saudara ingin menjadi Israel rohani, ambillah pelajarannya. Ya, itu teguran penting bagi kita dari Israel sebagai contoh di padang gurun selama 40 tahun. Bahwa ternyata apa? Walaupun Israel sudah diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, pokoknya ya, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Makanesi, Jehovah Shalom, itu semua udah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ini betul pelihara. Tetapi apa yang terjadi? Ini pelajarannya. 1. Berkat dan mujizat tidak mengubah karakter. Perhatikan ini. Untuk gereja-gereja, untuk semua orang-orang Kristen dimanapun berada, untuk hamba-hamba Tuhan juga, jangan berfokus kepada mujizat saja, karena ternyata pelajaran dari Israel, mujizat dan berkat tidak mengubah karakter mereka. Lihat, berkat apa sih yang tidak diterima oleh bangsa Israel? Roti mana? Pemeliharaan Tuhan, tiang awan, tiang api, berkat mana? Lalu mujizat apa yang tidak dilihat mereka? Laut terbelah. Ada yang bisa itu mujizat tidak pernah akan mereka. Tapi kok karakternya tidak berubah? Seberapa orang sudah dapat mujizat? Seberapa orang Kristen di luar sana dapat mujizat Tuhan? Yang dapat berkat Tuhan? Apa berubah karakter mereka?
Ada mungkin tidak banyak. Ya, diambil kesimpulan dari kisah ini. Ternyata berkat dan mujizat itu tidak membuka karakter. Sekali lagi saya tidak anti berkat, saya tidak anti mujizat. Cuma saya tidak terlalu harus fokus ke sini setiap khotbah. Mungkin ada bagiannya ya, saling memperlengkapi setiap hamba Tuhan. Beda panggilan. Bagi saya ada pengajaran tentang kebenaran. Itu panggilan sebenarnya. Nah, ini sekali lagi ya, ternyata berkat dan mujizat tidak membuat karakter. Bukannya tidak boleh saudara terima berkat. Silakan, sah-sah saja. Bukannya tidak boleh kita mengalami mujizat Tuhan, sah-sah saja. Tapi apakah itu bisa membawa kita kepada kedewasaan karakter? Itu yang terpenting. Apakah bisa merubah karakter orang itu? Itu yang paling penting. Ingat, tidak perlu mujizat dalam merubah karakter. Perjumpaan dengan Yesus bisa merubah karakter seseorang. Amin. Lihat orang Majus berjumpa dengan Yesus, karakter berubah. Lihat perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus, karakter berubah. Lihat Zakius berjumpa dengan Yesus, karakter berubah, pelit jadi baik. Nah, saudara berjumpa dengan Tuhan, berubah dari karakter. Saudara diberkati sama Tuhan, berubah dari karakter. Saudara mengalami namanya mujizat Tuhan, berubah dari karakter. Kalau tidak berubah, tidak ada artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajarannya ini ya, menjadi dewasa. Sebab itu hanya sebagai tanda ya. Jadi mujizat dan berkat itu hanya tanda untuk menuntun agar orang datang mendekat kepada Tuhan. Karena mujizatnya orang datang kepada Tuhan, betul enggak? Ya, ada kakak di sana ada mujizat semua. Berbondong-bondong, udah sembuh, karakternya berubah enggak? Aku masih seperti yang dulu. Tak perlu. Lihat yang 5.000 orang itu, 5 roti 2 ikan itu, mereka berbondong-bondong ikut Yesus, kasih makan, buat mujizat, karakternya berubah. Nggak tahu kemana mereka. Entah di mana kini mereka berada, tak tahu lagi di mana limbahnya. Nggak jelas ceritanya, mereka karakternya berubah dah. Hanya mendekat saja kepada Tuhan, tapi belum dibentuk nih karakternya. Nah, di pemuridan ini lah, di komunitas gereja inilah dididik, diajar oleh firman untuk merubah karakter. Kalau firman tidak merubah karakter orang, itu firman yang gagal. Sama-sama katakan, gagal. Isinya itu gagal. Ya berubah tidak berubah itu urusan audien. Si pengkhotbah harus fokusnya ke Yesus, kan perubahan karakter. Ini yang paling penting saudara ya. Karena yang Tuhan lihat ini. Tampilan dalam ini Tuhan ya. Ya, yang kedua, berkat mujizat tidak menyelamatkan. Ya. Keselamatan itu hanya ada dalam Kristus Yesus. Titik. Bukan melalui berkat dan mujizat. Justru keselamatan itu adalah mujizat terbesar yang ada di dunia ini. Yang pertama itu. Baru perubahan karakter, baru itu mujizat. Yang sesungguhnya yang Tuhan maksud bagi orang-orang percaya, dan Tuhan inginkan itu dari setiap orang-orang percaya. Hanya salah satu petunjuk bahwa Allah itu hebat. Dengan adanya mujizat itu menunjukkan Tuhan itu hebat. Makanya Tuhan buat itu supaya orang Israel tahu, aku ini hebat, aku ini Tuhan Allahmu. Tuhan buat mujizat kepada orang Kristen supaya orang Kristen menyadari bahwa Tuhan itu hebat, bukan Tuhan aku yang hebat. Oh, itu salah. Kalau ada hamba Tuhan seperti itu, bertobat hamba Tuhan. Dia harus semakin tinggi. Yesus, kita semakin rendah. Ini ya. Mujizat itu, berkat itu hanya sekedar apa dibilang supaya Allah itu hebat diakui gitu. Jadi bukan manusia pembuat mujizat itu diakui. Bukan manusia itu yang angkat dada. Ya. Dan luar biasa. Yang seperti ini terjebak dalam mencuri kemuliaan Tuhan. Yang dicari pendetanya, bukan Tuhannya. Saudara datang ke gereja mau cari siapa? Cari pendeta atau cari Tuhan?
di luar sana ya saudara. Ada pendeta YouTuber saudara ya, pendeta TikTok ya. Kalau saudara sakit mereka yang kunjungi, pendeta TikTok itu pendeta YouTube tidak. Jadi yang terpenting adalah buat menunjukkan kepada dunia, kepada orang-orang bahwa Allah itu hebat, Yesus itu dahsyat, Yesus itu luar biasa. Baru boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tepuk tangan. Berarti aku hidup. Kalian tahu. Kalau dia berbangga, mantap. Celakalah dan bertobatlah. Tapi kalau akhirnya tulis memang untuk Tuhan, berarti memang murni tujuan. Tergantung dari hati. Makanya bilang, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mencuri kemuliaan-Mu? Lagu kita yang mana Tuhan? Apa kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan berkat? Apa kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan mujizat? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kepada kita semua. Yang ketiga, kepada jemaat Tuhan, sebenarnya berkat dan mujizat bukanlah tujuan iman. Tuhan membuat mujizat dan berkat bagi Israel itu tujuan, bukanlah tujuan. Berkat itu bukan tujuan. Mujizat itu bukan tujuan, hanya alat saja, hanya median saja, ya, bukan tujuan iman. Jadi iman itu sudah tergantung dari berkat. Dari berkat itu sudah beriman. Saudara ada dapat mujizat juga beriman kepada Tuhan. Tidak, iman yang benar itu tidak disebut. Ada iman yang benar, ada iman yang besar. Apa bedanya iman yang besar dan benar? Banyak orang mengingini iman yang besar. Iman yang memindahkan gunung. Gunung ini dipindahkan, gunung itu dipindahkan. Semua masalah-masalah yang besar Tuhan pindahkan. Amin, 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 haleluya. Itu diajarkan. Hari ini saya mau mengajarkan iman yang benar. Iman yang benar tidak goyah. Walaupun gunung itu tidak pindah, tidak goyah walaupun gunung itu tidak bergeser. Amin. Baru ini amin. Sedikit amin ya. Haleluya. Di luar sana ada amin. Di luar Tuhan. Maksudnya nggak di sini, di luar sana. Ini live saudara. Kita mau belajar saudara, hati Tuhan yang terdalam. Ku lepas semua yang kau ingin. Lepas semua saudara. Lepas semua. Jangan dunia ya. Lepas semua saudara. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Lepaskan semua apa yang menjadi hak Tuhan, hak kemuliaan, hak pengagungan, hak kehormatan, semuanya hanya untuk Tuhan. Jangan kita katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Tapi sering memberi kemuliaan Tuhan. Itu bahaya saudara. Sangat bahaya. Ini semua adalah God center. Tujuannya Tuhan pusatnya. Jadi tidak ada satupun manusia yang melebihi Tuhan. Fir'aun sekalipun, Shipper sekalipun, Martin Luther sekalipun, Benito Mussolini sekalipun, Adolf Hitler sekalipun tidak bisa menandingi kuasa Tuhan. Termasuk Paulus, Musa. Bisa, karena mereka manusia yang diangkat sebagai nabi. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Aku adalah aku. Terakhir. Iya, terakhir. Ini dia. Sebagai data yang telah tersedia di sini, kita mencatat bahwa orang Israel yang keluar dari Mesir sekitar 2 juta. Hanya data saja ya, yang saya dapat dari sumber yang dapat dipercaya 2 juta 600 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi hanya 2 orang yang tiba di anak-anak. Artinya apa? Banyak yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Siapa dipanggil Tuhan? Semua. Dengar Dia panggil nama saya, angkat tangan. Dengar Dia panggil namamu, saya Tuhan.
Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kut aku, kata Musa. Kaleb, aku. Semua orang sudah, oh, orang tadi aku yang paling kecil. Sekolah tadi memberontak tadi kan. Aku Tuhan dipanggil. Lalu ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya sungguh apes, sungguh malang, sungguh melas sekali. Ternyata tidak dipilih dua yang tiba di tanah Kanaan. Sisanya ada yang masuk juga selain Betis, tapi sisanya ini orang yang lahir di tengah jalan. Bayangkan 40 tahun sudah di padang gurun. Mereka beranak cucu di padang gurun itu, saudara. Masalahnya gimana? Ada dokter nggak? Ada ajarannya kayak gitu loh, saudara. Itu mujizat Tuhan ya. Saya pernah ada saudara ya, sudah berbicara ya. Malahnya dari Yusuf katanya kan, apa itu karena tidak pakai kandung. Malah saya pernah itu ya. Saya pasti orang ini udah saya sebutkan. Kalau dengar sama teman ini belajar. Jangan dulu mana ada komentar saya. Itu enggak tahun berapa. Jangan asal jeblak atau ngecat. Itu di ibadah Natal itu. Jangan dulu nggak ada kabur. Jadi intinya di sini dua orang yang tiba di tanah Kanaan. Coba saya bayangkan nggak dari ribuan orang tadi berapa orang itu cuma dua. Siapa? Dua itu. Ayo, katakan bisa saudara. Siapa dua itu? Tuh, sudah baca nggak? Joshua dan Musa. Keluar apa Musa? Capek ya kan? Mimpi tinggal masuk. Jadi pahlawan-pahlawan iman itu gak dapat apa-apa. Ibrani 1:11 dan dari 1:11 bawah itu lihat. Mereka tidak memperoleh apa? Orang yang beriman itu gak dapat apa-apa. Cuma dapat kemuliaan Tuhan. Ini sudah beriman pengen ini, beriman pengen itu, beriman pengen banyak kali. Jadi iman saudara itu iman mengingini harta Tuhan. Iman mengingini apa? Surganya Tuhan, tetapi tidak mau dalam kesusahan. Tidak mau dalam proses syarat. Gitu ya. Ini dia. Dua orang yang tiba di tanah Kanaan. Sisanya adalah orang-orang yang lainnya. Ini dia. Artinya apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Semua yang di sini dipanggil. Amin. Semua orang-orang Kristen di luar sana pun dipanggil. Semua hamba-hamba Tuhan itu dipanggil. Tapi pada waktu ada penghakiman, Tuhan bilang, inilah umatku yang setia. Kita berdoa, kita berharap saudara orang-orangnya. Amin. Saudara dipilih Tuhan. Dari sekian ribuan orang yang dipanggil, pada penghakiman nanti dikumpulkan antara lalang dan gading. Lalang akan dibakar di penghakiman. Sekarang kita masih enak, suka-suka kita. Kalau malaikat bilang suka-sukamu lalu di dunia ini, terserah. Firman sudah ada diberitakan. Zaman dulu kurang gimana sih firman? Zaman dulu Yesus ada tengah-tengah mereka kok, dia bertobat juga. Zaman sekarang lebih ngeri. Zaman sekarang dua jalan lebar dan sempit. Banyak orang yang menuju jalan ke kebinasaan. Dasarnya apa? Kalau udah dari ajarannya saja sudah salah, sudah tidak mendidik, tidak disiplin, ini akan repot, saudara. Nanti sadarnya pas penghakiman. Ternyata kita bilang aku sudah menyembuhkan nama Tuhan, aku telah berbuat, aku telah melayani, aku telah ini. Tuhan bilang nyala engkau pembuat. Kita sejalan dengan firman Tuhan. Bahaya, saudara. Mari, ini ya, artinya yang selanjutnya lebih mudah mengubah kacang hijau. Tahu kacang hijau ya? Lebih mudah mengubah kacang hijau direndam dalam satu malam. Direndam kacang hijau ini kan? Emang gampang. Kacang hijau itu direndam satu malam. Lama juga kan? Tapi lebih susah lagi mengubah karakter orang. Jangan mulai, nanti ke saudara kalau karakterku juga. Karakter orang. Kalau kacang hijau itu gampang, saudara, diubah.
semalam hari langsung terbuka kulitnya. Tapi manusia itu kulitnya dibuka itu sakit. Kulit itu sakit, saudara. Kacang hijau kan kulitnya melekat sendiri ya. Dia kena air panas kan, terkelupas sendiri ya kulitnya juga. Manusia pun kalau ingin karakter dibentuk seperti kacang hijau itu, pas dulu kulitnya, disesat dulu, sakit. Di proses itu sakit. Tapi ini supaya dipilih. Kenapa yang dua ini bisa masuk? Ini mau diproses. Mentalnya oke. Begitu 12 mengintai dunia 10 bilang Tuhan ini orang tua. Di kanan-kanan ini. Tuhan ini tangannya ini luar biasa Tuhan. Orang-orangnya orang-orang enak semua, orang-orang kuat kayaknya susah untuk masuk dunia 10 laporan seperti ini kepada pemimpinnya. Tapi Joshua Kaleb bilang bisa masuk. Amin. Karena optimis. Tidak pantang menyerah. Keoptimisan sangat diperlukan dalam membuat karakter itu terbentuk dalam keoptimisan. Itu sama ya. Imannya optimis. Sembuh nggak sembuh, aku tetap ikut Yesus. Optimis. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak tolong kami keluar dari dapur berapi-apian, kami tetap menyembah Tuhan. Itu iman yang benar. Optimis. Tidak seperti kita zaman sekarang ya, nggak ditolong Tuhan, nggak diapa-apain Tuhan, langsung jatuh mundur, langsung jatuhnya itu langsung terjungkir misalnya, tergeletak, terkapar, letih lesu. Ini sangat sulit. Hari-hari ini seperti itu. Makanya dibutuhkan krisis iman, dibutuhkan apa? Kebangunan rohani iman. Tidak perlu KKR. Saudara perlu duduk diam di hadapan Tuhan, saudara renungkan tentang kalau saudara berdoa berdoa. Tuhan mengerti teteskan air matamu. Engkau berdoa Tuhan urapimu. Dan itu akan berbicara melalui hati. Akan keluar air mata yang tulus, air mata pertobatan. Amin. Bukan air mata gue tak perlu KKR. Tak perlu KKR. Yang saudara bisa masuk ke keheningan malam itu lebih bermanfaat. Menurut saya ya. Kalau saya ke KKR tidak ada faedahnya bagi saya pribadi ya. Hanya ribut musik. Lebih bagus ya musik lembut, melodi mengalun, musik lebih enak. Bukan ramai bagi saya ya, karena ini tuntutan pasar saudara ya. Kita ikuti puluh. Saya sering ibadah di gereja-gereja besar sampai di gereja kecil. Sampai ibadah para nabi saya ikut walaupun saya bukan nabi. Bisa Tuhan izinkan masuk ke situ. Di ibadah anak jalan, di ibadah semua ibadah gereja besar sekali itu. Tapi saya tidak tertarik dengan musik yang orang pikir, hebat, Jadi bagus sendiri dalam keheningan saudara bertobat, merenungkan satu firman. Tuhan jamah saudara nangis, disitulah pertobatan sesungguhnya. Amin. Karena kan hubungan pribadi itu kan kalau banyak itu euforia. Kayak piala dunia kan euforia tuh. Ini kalau sebentar lagi piala dunia itu euforianya itu terasa sekali. Tapi begitu lewat piala dunia, nggak ada lagi apa-apanya, nggak diomongin lagi orang. Sama, waktu KKR euforianya, dahsyat, rohnya menyala-nyala datang dengan harapan, imannya dipenuhi, kesembuhan dan sebagainya. Harapannya itu kan, begitu selesai KKR 1-2 jam, 1 hari besok sudah hilang. Beda dengan pengalaman saudara waktu saudara berdoa kepada Tuhan jamah saudara tiba-tiba saudara nggak bisa bahasa Arab. Contoh ini, berarti bukan berarti saudara harus bahasa Arab. Saudara jamah Tuhan, saudara nangis, saudara Tuhan tiba-tiba saudara keluar bahasa Arab. Jadi bukan bahasa seperti itu. Tiba-tiba di kamu, tapi saudara lihat orang, karakternya akan berubah. Itu beda ya. Ini sebuah pandangan bukan kebenaran. Itu pengalaman. Jadi sebuah pengalaman hamba Tuhan jangan itu dijadikan kebenaran. Yang saya bilang ini pengalaman saya bukan kebenaran. Hati-hati, saudara ya. Jangan itu jadikan kebenaran berarti harus seperti ini, enggak. Kebenaran itu firman Tuhan. Apa yang ada ditulis dalam firman Tuhan itu kebenaran. Beda dengan apa? Pengalaman. Pengalaman Musa, pengalaman hamba lain tidak boleh dijadikan sebuah kebenaran. Dia harus pusatnya kepada firman, baru itu kebenaran. Supaya tidak salah mengerti ya. Kemudian setiap hari, bulan, tahun hingga ajalmu tiba. Jadi setiap hari saudara ya. Nah, berubah itu. Ya, bukan karena ada KKR saudara berubah. Dah, habis dibaptis saudara bisa berubah gitu. Ada perubahan baptis sudah berubah karakter tiba-tiba dahsyat. Cuma sesaat, sebulan 2 bulan yakin lah. Harus konsisten. Setiap hari. Berdoa itu setiap hari, jangan pas ada maunya aja berdoa. Pas lagi mood berdoa, nggak berdoa, nggak bisa saudara. Harus konsisten setiap hari, setiap bulan, setiap tahun.
hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Setiap hari. Kesimpulan terakhir, pesan penting, kita akan tutup teman Tuhan ini saudara ya. Ini dia. Satu, banyak orang masuk gereja untuk kita nih, untuk jemaat Tuhan. Bukan untuk Israel lagi ya, Israel udah lewat. Ini contoh untuk kita ya. Karena banyak orang masuk gereja, tetapi hanya sedikit orang yang masuk surga. Betul atau betul? Ini bukan sebuah kebenaran. Ini hanya prediksi fakta di lapangan yang kita lihat, gitu ya. Banyak orang masuk gereja nih, tetapi hanya sedikit orang masuk surga. Dari mana ini bisa alibinya? Ini dasarnya apa? Dasarnya tadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lebarlah jalannya. Banyak orang mengira jalannya apa? Ayo, siapa yang bisa mengapakan firman Tuhan itu? Orang banyak mengira jalan itu lurus, ternyata binasa. Kan dua jalan, lebar dan sempit. Banyak orang memilih jalan yang lebar. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar hati, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori masuk surga. Cari apa sih orang di dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari Yesus, tentu kan? Iya. Sebab mereka hanya cari hiburan. Sama-sama kita katakan hiburan. Jadi gereja bukan hiburan panggung. Datang ke gereja besar, bilang punya kelap pelit. Wih, musiknya full band. Wih, siurnya banyak sekali, penarinya ratusan ribuan. Itu yang kita lihat sebagai hiburan. Firmannya kita cerita. Jadi gereja itu bukan hiburan sebenarnya. Kita ke gereja bukan cari hiburan. Jemaat Tuhan juga, jemaat Tuhan dimanapun berada. Tujuan ke gereja itu bukan cari hiburan. Ya, gereja butuh nyaman, kenyamanan betul. Pakaian harus ada, itu betul kontennya. Kalau pakaian jauh, ada waktu saudara kita gimana hatimu berada, di situ hartamu berada. Engkaulah Tuhan. Itu pakaian itu gimana ya? Perlu juga memang kenyamanan seperti itu saudara ya. Misalnya ngasih, cuma itu bukan utama. Boleh kalau mampu, kalau nggak mampu nggak usah dipaksakan. Jangan apa dapat di dunia. Amin. Mengucap syukurlah dengan apa yang ada hari ini. Karena gereja besar belum tentu masuk surga. Gereja kecil belum tentu masuk surga juga. Jadi gimana masuk surga? Dengan firman ini baik-baik. Masuk gereja tujuannya bukan hiburan, tapi tujuannya cari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Apa itu kekuatan? Hujan pun tetap kuat, ekonomi sedang susah tetap kuat gereja. Nah, itu dengan segenap kekuatan. Saudara sedang melawan daging saudara, bukan dituntun Roh Kudus gak nyuruh hari di gereja. Jangan bawa Roh Kudus, itu masalah kemalasan pembelaan diri. Semua dengan kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatanmu. Kekuatan? Dengan kekuatan saudara melawan kedagingan saudara untuk datang kepada Tuhan. Gereja nggak ada hiburan, nggak enak. Musiknya gitu-gitu aja, WL-nya gitu-gitu aja, tamburinnya gitu-gitu aja, pengkhotbahnya gitu-gitu aja, semua gitu-gitu aja. Semua biasa saja, spesial. Saudara mau cari apa? Mau cari hiburan. Utama pusat daripada ibadah adalah pusat pemberitaan firman. Kalau ibadah kalau tidak berubah karakter itu sama saja bohong. Betul, memang pujian penyembahan sangat penting. Betul. Karena di surga pun ada pujian penyembahan, tapi di dunia ini harus dibentuk dengan karakter.
karakter yang tulus, maka pujian penyembahan pun akan tulus. Saudara percuma punya suara bagus, pujian penyembah mantap, tapi karakter saudara tidak bagus, Tuhan tidak akan terima ini. Mungkin saudara nggak bisa nyanyi, saudara nggak bisa menyembah, tapi karakter saudara bagus, masih dimaklum oleh Tuhan. Yang hancur adalah sudah pujian penyembahan, tidak bisa nyanyi, tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan, jadi patung ya. Nggak bisa menyembah, karakternya nggak bagus, malah. Jadi dua-duanya penting, antara pujian penyembahan dan firman itu harus saling berjalan. Tapi firman ini menggarap setiap orang percaya paradigmanya. Kalau pujian penyembahan itu hati, ya kan, emosi. Emosi dengan pujian penyembahan. Orang kan bisa nangis karena emosi. Saudara nonton film kan emosi gak? Saya kokoh bukan emosi, tapi mencoba merubah paradigma setiap kita semua, termasuk saya juga. Ternyata Israel gagalnya di sini. Jadi dengan coba mau jadi Israel ataupun Israel gagal kok mereka. Apa yang mau dicontoh? Hanya umat pilihannya melekat dalam diri dia. Hanya itu. Selebihnya buruk. Ini jadi pelajaran bagi kita ya. Yang kedua, untuk zaman sekarang ya, banyak orang yang mendengar firman. Ini bukan hanya 50 dengar ini, tapi beberapa orang yang dengar, walaupun nggak ada yang lain. Saya nggak peduli itu. Mau 5 mau 10 dengar. Ya. Tetapi hanya sedikit yang taat. Katakan, kiri kanan, taat. Ini berbusa-busa firman Tuhan. Ini 2 jam firman Tuhan. Kalau tidak berubah, kalau tidak taat, tidak ada. Banyak orang dengar firman ada di mana-mana kok. Di YouTube, di TikTok semua firman. Enggak susah nyari firman Tuhan. Masalahnya seberapa banyak firman Tuhan yang kita terima, seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca, apakah kita melakukannya? Yang terpenting, bukan seberapa banyak firman. Ratusan khotbah yang sudah saya bagikan dari mulai saya pelayan 2007 sampai sekarang, apakah saya dapat melakukannya dengan taat? Hanya saya dan Tuhan yang tahu, hanya saudara dan Tuhan yang tahu, hanya hamba-hamba Tuhan dan Tuhan yang tahu. Seberapa banyak kita taat melakukan firman ini? Masalah apa? Banyak masalah ada firman ini. Masalah mengampuni, masalah kasih, sukacita, memberi, bla 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 dan sebagainya. Apakah sudah taat? Makanya nggak bisa sempurna manusia seperti Yesus. Tidak ada sempurna. Kita disempurnakan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, ini dia. Ini untuk para pelayan semuanya, baik di tempat ini maupun di luar sana, siapapun kita yang pelayan. Untuk semua ini saudara ya, secara global, tidak menghakimi, tapi ini fakta realita di lapangan untuk semua seluruh pelayan. 3 minggu yang lalu saya pernah khotbahkan pelayan unggul ya, pelayan unggul itu. Ini dia. Banyak orang yang terlibat pelayanan, tetapi hanya sedikit orang yang hatinya tulus dan murni. Cek hati saudara. Cek hati saudara. Apakah tulus dan murni? Bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan. Dari mulai menghargai Tuhan, menghargai waktu. Saudara bisa bagus karena banyak audiens. Ribuan. Tuhan tanya, kalau 4 biji, 4 orang, apakah kau sama? Wah, yang mesti ribuan orang. Ini dia yang tulis. Tuhan tanya ini. Pengkhotbah. Waktu kau khotbah ribuan orang, ratusan orang. Apa khotbahmu sama dengan 50, 100 orang? Khotbah saya tidak akan berubah hari ini. Khotbah saya di sini seperti ini, di Kerinting di sebelah akan seperti ini. Di tempat lain 3 orang pun akan seperti ini. Di GC pun 1 orang sendiri khotbah akan sama seperti ini. Mau ribuan orang, belum pernah ribuan orang, ratusan orang, atau 2 orang sekalipun, tetap khotbah yang sama, tetap pujian penyembahan yang sama. Di ibadah raya ya, beda di ibadah khusus seperti mata yang ada undang-undang gitu, itu beda banget.
Harus sama, saudara mau pujian. Sama pemain musik semua yang melayani di mana kita. Mau banyak mau sedikit, saudara yang lihat Tuhan. Mau dilihat manusia atau lihat Tuhan. Mau pengakuan manusia atau pengakuan Tuhan, kita melayani. Kalau itu udah gereja besar kan, tapi tidak di gereja kecil, saya lihat seperti itu. Kalau yang lihat musik gereja besar, dia gereja kecil turun ke cabang-cabang, sedikit ya, ketawa. Berarti dia tidak lihat Tuhan, lihat siapa yang datang. Jadi bahaya sih. Gereja yang ini seperti itu, hiburan, cari konsep, cari pengakuan, cari penampilan, panggung. Beda panggung dengan mesbah. Tuhan bisa lihat mana panggung bisa, mana mesbah. Tuhan bisa lihat. Saya pun bisa merasakan mana panggung, mana mesbah. Orang yang mesbah tulis itu terasa hari itu walaupun tanpa musik. Bisa dirasakan. Orang yang tulus. Tapi orang yang tidak tulus, yang panggung itu kelihatan. Itu kelihatan. Hanya kita dan Tuhan yang bisa merasakan. Kalau saudara peka, kalau saudara dan saya peka, dia akan merasakan. Ini saudara ya, terlibat pelayanan apapun, baik di atas panggung maupun di luar panggung sana. Apalagi di luar panggung yang tidak terlihat. Saudara melayani orang tidak kelihatan gitu. Saudara bersungguh-sungguh nggak? Maaf saudara kalau boleh kesaksian, mungkin ini terlalu pribadi saudara ya. Sini ada tuh untuk siswa ya. Kalau di sekolah itu ada sudah WC itu sudah makan, sudah ada kotoran di situ. Nggak lihat orang gitu. Bukan juga saya karena mau istirahat. Nggak lihat orang gitu. Ini sedikit bukan karena yang pujian. Ini contoh yang nggak lihat orang. Apapun, bukan ini mimbar saja. Di luar sana saudara kerjakan apa yang nggak dilihat orang. Tapi jangan ingin pujian orang. Ini bukan dipuji ya. Kalau ingin dipuji berarti hilang kerjaan saya, tidak apa-apa. Untuk lain kali saya nggak akan cerita apa saya kerjakan di luar panggung. Sudah jangan pernah cerita sama orang. Apalagi bohong. Apalagi tujuannya untuk aku hebat. Tapi tujuannya untuk menguatkan, untuk memberi contoh. Aku sudah lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Tapi jangan tepuk tangan untuk. Lakukanlah di luar mimbar ini sebuah pelayanan apapun itu yang nggak kelihatan. Ini yang berat yang nggak kelihatan. Sangat berat. Karena nggak ada yang menghormati saudara berbuat apa. Saudara ngutip sampah itu nggak kelihatan orang. Kamu nggak lihat. Tapi kalau sudah ngutip sampah, banyak orang sudah ngutip sampah di jalan gitu kan. Ada paku di jalan, ada banyak orang sudah paham. Tapi masih nggak ada orang sudah nggak mau. Ini dia. Tuhan kan melihat ini. Nih, kita sekarang melihat Tuhan apa lihat manusia? Tuhan lihat ini. Kalau manusia yang di luar ya, baik dia ya. Pencitraan kan jatuhnya kan. Ini jatuh ke dalam dosa. Menjadi penghargaan manusia. Mengapa? Ini dia. Mereka tidak penting motivasi, persetan itu motivasi. Saya ingatkan bagi jemaat dari pagi ini, motivasi itu penting dalam untuk mengerjakan sesuatu. Orang melakukan sesuatu tergerak oleh kepentingan. Lihat orang yang tadinya bermusuhan bisa bersatu karena sebuah kepentingan. Itu contoh apa? Saya tidak berpolitik di sini, apalagi kampanye. Orang yang tadinya bermusuhan bisa jadi sahabat untuk sebuah kepentingan. Contohnya Pontius Pilatus. Karena sebuah kepentingan dia bekerja sama untuk menjatuhkan Yesus, untuk menyalibkan Yesus karena sebuah kepentingan. Jadi persetan dengan motivasi. Hati-hati dalam melayani saudara ya. Ini penting ini motivasi. Jangan kita bilang tidak penting. Persetan itu motivasi. Yang penting tampil. Yang penting pengakuan manusia. Ini aja ya. Yang penting aktualitas. Wah, tahu aktualitas kan saudara? Aku yang penting tampil, pengakuan orang aktualitas. Itu lagi kelima, jangan dijadikan sebuah atraksi atau demonstrasi. Ya boleh memang joget-joget tidak masalah. Di dalam gereja tidak anti. Itu kan atraksi. Kalau mau joget balik pun ya nggak masalah. Mau turun pun nggak masalah, ada jadi keliling-keliling aja saudara ya. Dan jangan doain orang sampai satu-satu sudah dikuatin ya. Itu udah nggak ketik Roh Kudus ini. Aduh kayak gitu saudara ya ibu. Tiba-tiba dia tuh doain orang.
Tujuan WL kan memimpin jemaat, membawa dalam hadirat Tuhan, bukan dalam dirinya. Masalah dirinya diungkapkan di sini itu salah, ya. Maaf sudah ya, ada tempat ini berubah. God center, bukan man center, pusat diri kita. Jadi diri kita diapakan? Atau diajak jemaatnya untuk bermasalah. Ya. Jangan dibawa masalah untuk bermasalah, bawalah dekat kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Itu yang betul ya. Aktualisasi, atraksi, selebrasi. Wah, saudara ngeri juga ini saudara ya. Ini terjadi di gereja-gereja besar. Main bola kan udah cetak gol, cus di Indonesia tuh Cristiano Ronaldo langsung selebrasi, ada yang buka baju, ada yang lari-lari, ada yang pelukan. Kalau berhasil tinggi samba, goyang samba, udah ciptakan gol. Belas saudara WM, wow, orang tepuk tangan sudah selebrasi. Ya, itu mana Tuhan, oh itu selebrasi. Jangan terlalu banyak, nggak boleh, jangan terlalu banyak. Dikit-dikit amin, dikit-dikit amin. Apa yang diaminkan? Halo, pembicara. Kalau sudah dilakukan nggak masalah, diaminkan itu dilakukan. Amin itu harus dikerjakan. Amin itu apa? Ya dan amin, ya amin itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, aminnya itu hamba. Hamba. Jangan selebrasi, saudara ya. Ini terutama bagi mereka yang pembicara. Selebrasi, saudara ya. Dan unjuk giginya, masih giginya dia. Ya. Dia gigi saudara. Ini dia, menunjukkan aku bisa, menunjukkan aku mampu. Betul, Tuhan perlu skill. Bukan hanya hati, kamu perlu skill. Kalau nggak enak, nggak memang betul. Tapi yang terpenting adalah hati kita. Saat hati kita mendekat, itu akan mengalir dengan kita. Skill bisa dipelajari skill, tapi karakter tidak bisa dipelajari. Kalau bisa belajar karakter, ada sekolah karakter. Dah, Israel sekolah karakter di padang gurun. Saudara. Amin. Masih ada habisnya ya. Itu saja pesan Tuhan bagi kita semua. Semoga bermanfaat, merubah paradigma kita. Mohon maaf mungkin bila ada kata-kata yang menyinggung, terlalu keras, firman Tuhan seperti ini. Tujuan saya murni, tidak menghakimi, tidak tertuju pada seseorang. Maaf saudara ya. Tidak ini untuk umum, untuk siapa saja, karena ini firman Tuhan. Lalu saudara itu merasa dalam Kristus seperti ini, pas berarti itu firman untuk bukan hanya firman itu dibagikan di grup, bukan hanya yang enak saja kita terima, yang diajar kita nggak mau terima. Ini pun untuk saya juga, untuk semakin berubah, semakin dewasa dalam Kristus, untuk semua yang di sana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita berdoa.